Shalom semua saudara-saudara. Puji Tuhan ya. Seharusnya saya kemarin itu ikut camp sekolah, pulangnya baru sekitar jam 3 lebih ya. Jadi sebenarnya mepet, tapi puji Tuhan ada anugerah. Jadi saya bisa pulang duluan kemarin. Jadi tidak terlalu mepet-mepet, berusuk-berusuk. Mepet-mepet ke tempat ini saudara ya. Ini semua kemurahan Tuhan semua. Saya kemarin sudah siap-siap, padahal kalau saya nanti telat, nanti Ardian yang akan gantikan khotbah ya. Dia masih ketakutan saudara, karena dia jago luar kandang. Kalau dia luar kandang dia hajar ya. Kalau dalam kandang dia saudara semua dia takut. Oke. Langsung kita akan belajar ya firman Tuhan. Buka hatimu lebar-lebar supaya Tuhan bisa bicara secara khusus, secara personal buat saudara. Temanya namanya berakar, bertumbuh, berbuah. Seperti tanaman yang perlu berakar dulu. Kalau nggak berakar nggak bisa bertumbuh kokoh. Kalau sudah bertumbuh baru bisa berbuah dan buahnya bisa dinikmati hasilnya. Lanjut John. Ya, beberapa pertanyaan ya. Banyak orang Kristen itu kecewa karena firman Tuhan kok tidak tergenapi dalam hidupnya. Ya, firman Tuhan ngomong aku itu dicukupi, dilimpahi, tapi hidupnya banyak kekurangan ya. Terus apakah firman Tuhan isinya sebenarnya cuma pedoman-pedoman, aturan-aturan dalam menjalani kehidupan? Bagaimana dengan janji-janji Tuhan? Aku kok gak melihat buktinya gitu ya. Saya sudah percaya firman Tuhan tapi kok gak ada hasilnya gitu ya. Apa ada cara supaya firman Tuhan itu termanifestasi dalam hidup kita? Nah, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Lanjut ya. Firman Tuhan ini itu dalam Alkitab diumpamakan berbagai macam hal ya. Ada yang seperti batu karang di mana orang membangun rumah, sehingga kalau ada angin badai hujan tidak roboh rumahnya. Firman Tuhan juga diumpamakan di dalam Efesus pasal 6 itu sebagai pedang roh. Jadi kalau kita mau berperang melawan musuh iblis, kita memakai firman Tuhan. Firman Tuhan juga kemarin di bulan lalu dikatakan sebagai seperti mana ya, seperti roti kehidupan yang memberi makan buat kita, mengenyangkan jiwa kita. Tapi sekali ini kita akan melihat dari sisi lain. Firman Tuhan itu sebagai benih. Di dalam Lukas 8 ayat 11 Tuhan Yesus berkata, dia memberikan suatu perumpamaan tentang seorang penabur. Kemudian dia berkatakan, benih itu ialah firman Allah. Jadi saudara setiap kali datang ibadah atau datang komunitas atau gathering, saudara mendengar ayat firman Tuhan disampaikan, itu benih. Ya, benih ya. Terus 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Apa itu? Yaitu oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Ya. Firman itu benih yang dahsyat yang tidak bisa rusak. Ya, tidak usah disuruh bertumbuh, tapi punya kuasa untuk bertumbuh sendiri dan menghasilkan buah. Makanya iblis berjuang keras untuk mencuri firman Tuhan supaya tidak bisa masuk di hati Bapak Ibu Saudara semua. Ya, nanti kita belajar tahu caranya, siasatnya iblis itu gimana. Jadi saat firman Tuhan ada ayat atau ada janji firman Tuhan disampaikan, iblis berusaha berjuang keras supaya itu tidak masuk di hatimu. Kenapa? Berbahaya buat iblis. Karena sampai firman itu benih bertumbuh masuk di hatimu di tanah yang baik, wah, saudara akan menjadi orang Kristen yang akan mengalami firman Tuhan itu dalam hidupmu, menjadi kesaksian banyak orang dan akan membawa banyak orang Kristen lain, menginspirasi mereka untuk juga membiarkan benih firman itu tumbuh di dalam hati mereka. Kalau sampai seperti itu, iblis akan mengalami banyak kekalahan. Jadi berbahaya sekali buat iblis. Kalau nggak berharga, buat apa iblis berusaha mencuri? Coba pikirkan sebentar. Kalau firman Tuhan itu tidak berharga, buat apa iblis berusaha mencuri? Ya, oke.
Jadi yang diperlukan adalah, sebab benih itu pasti bertumbuh dan berbuah, pasti siap dituai pada waktunya. Nanti kita akan belajar bagaimana menerima dulu benih itu, kemudian menyiraminya, kemudian menikmati buahnya. Yang diperlukan adalah satu, tanah hati yang baik. Nanti kita belajar tanah hati ya. Terus disirami, bagaimana cara menyirami atau dipupuk. Terus dijagai dari hama atau digali. Benih sudah jatuh terus masuk ke tanah hati, kemudian ada sesuatu tindakan yang kita lakukan membuat benih itu kita ambil lagi. Jadi akhirnya benihnya nggak sempat berakar, nggak sempat bertumbuh, ya. Terus butuh apa lagi? Butuh sinar matahari, ya. Oke, lanjut John. Ayo cepet ya. Semoga jangan terlalu tegang semuanya. Berikan salam dulu dong kiri kanan. 5 orang katakan kau pasti diberkati Tuhan malam hari. Katakan dengan 5 orang lebih. Oke, nah wajahnya sudah tersenyum semua, nggak tegang, ya. Waduh, Rojo ini mau foto slide-nya, nggak perlu difoto, nanti minta penatuannya. PDF-nya boleh diminta ini. Aman. Ya, jadi Yesus menceritakan tentang seorang penabur yang menaburkan benih, ya. Itu sampai diceritakan di 3 kitab Injil, berarti menunjukkan ini sesuatu yang penting, ya. Jadi saudara datang ibadah ini sesuatu yang penting di mata Tuhan, ya. Sampai disebut di Matius 13, Markus 4 dan Lukas 8, ya. Nah, ada 4 jenis tanah hati. Tanah hati yang pertama, apakah saudara seperti ini, nanti dicek, ya. Hati yang tidak mengerti atau hati yang meremehkan, ya. Matius 13:19, setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat, iblis, ya, dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi memang gak mengerti, ya. Jadi karena nggak mengerti, belum waktu juga khotbah ini maksudnya ngomong apa di pendeta nih gitu ya, nggak ngerti, ya. Makanya dicuri iblis. Tapi di zaman sekarang itu jarang, karena umumnya saudara juga lihat sendiri pendeta-pendeta di YouTube itu pointer kabeh, semua bisa menjelaskan firman. Jadi untuk tidak mengerti firman itu kemungkinan yang kecil sekali. Apalagi di sini ada PDN luar biasa, waduh, sudah lulus sekolah teologi puluhan tahun itu, belasan tahun, ya, bisa menjelaskan, ya. Jadi kalau tidak mengerti jarang. Nah, kemungkinan kedua, Yesus menjelaskan cerita yang sama, tapi dari sisi yang berbeda. Ya, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang. Jadi orang ini ngerti, tapi dia menginjak-injak, artinya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Artinya dia sambil mikir, aku ngerti, ya, tapi nanti aku mau teruskan melanjutkan drama Korea yang tadi aku sudah lihat. Aku ngerti maksudnya pendetanya, tapi aku kok mangkel sama orang ini. Tak pikir-pikir terus muangkel, hatiku kepahitan. Aku tak mikir kata-kata yang apa yang tepat ya, supaya bisa membalas omongannya sama aku gitu ya. Jadi tidak betul-betul menghargai firman Tuhan yang disampaikan. Jadi ada 2 kemungkinan, tidak mengerti atau meremehkan. Meremehkannya banyak hal, banyak kemungkinan. Di mikir pikiran-pikiran lain, atau menganggap tidak penting, atau aku lebih ngerti gitu ya. Jadi akar masalahnya itu hati yang tidak percaya bahwa firman Tuhan itu penting bagi hidupnya, dan Tuhan mau berbicara khusus lewat firman-Nya. Saudara tadi datang ibadah ke sini, sudah berdoa dalam hati pada Tuhan enggak? Tuhan bicara lewat aku firman Tuhan hari ini.
Ada yang seperti itu nggak? Ada. Oh, ada. Mantap. Kalau saudara berdoa pada Tuhan, Tuhan aku mau dengar Engkau berbicara khusus buat aku, maka Tuhan menghargai doamu itu. Tuhan akan lewat Roh Kudusnya, pembicaranya ngomong A, tapi Tuhan bicara Z yang persis apa yang sesuai dengan situasi yang saudara alami, apa yang menjadi kegalauan hatimu. Pembicaranya bicara B, Tuhan akan bicara X pada saudara lewat Roh Kudus. Ini kekuatan hati yang mau mendengar, yang mau percaya, yang menanti-nanti Tuhan mau ngomong apa secara pribadi buat aku. Tuhan Yesus seringkali ngomong di dalam kitab Injil, dia ngomong, dia menghormati iman saudara. Dia selalu ngomong seperti, jadilah sesuai imanmu. Kalau saudara beriman dengan khotbah itu, ya apa hanya dengar orang ngoceh lah, kalau ada yang bagus ya diambil, kalau enggak ya harus didengar gitu ya. Jadilah sesuai imanmu. Kalau moga-moga pendetanya pintar humor, pintar lucu, aku lumayan lah. Gak usah bayar stand up komedi gitu ya, dengar ulang terhibur gitu ya. Jadilah sesuai imanmu. Tapi kalau sudah punya iman, Tuhan aku minta Tuhan bicara khusus buat aku, jadilah sesuai iman. Amin. Belum telat kalau sekarang mau doa. Daripada rugi. Ya, berdoalah dalam hati. Tuhan ngomong sama aku, Tuhan aku perlu Engkau Tuhan gitu ya. Itu ya. Jadi kalau saudara tidak punya iman bahwa setiap kali datang khotbah, datang gathering, maksud saya datang komunitas, terus Tuhan mau bicara buat saudara, tidak punya iman sama sekali, karena saudara mana manusia, Tuhan hanya bisa bicara lewat pendeta-pendeta yang diurapi, pendeta-pendeta hebat yang di YouTube yang top itu mereka bisa bicara lewat aku. Jadilah sesuai imanmu. Tapi kalau saudara berdoa percaya, walaupun yang khotbah sini anak-anak youth, anak-anak sekolah minggu, sudah pasti mendengar dari Tuhan. Amin. Ya. Tuhan Yesus ya, waktu orang-orang Yahudi itu ngomong waktu mereka muji-muji Tuhan, terus mereka protes, mereka muji-muji kok Tuhan, suruh mereka diam. Tuhan ngomong, kalau mereka diam batu-batu yang bicara, batu-batu yang akan memuji Tuhan. Artinya Tuhan bisa pakai siapapun. Oke, untuk Bileam juga nabi yang sesat itu, keledainya juga bisa ngomong memperingatkan dia. Tuhan bisa, tergantung sikap hati, bukan masalah pembicaranya hebat, top atau enggak penting. Makanya di sini kita nggak ngundang bicara top kan, penjara-penjaranya paling kan dari KPDA semua, ya kan? Apa alasannya? Apa nggak punya uang kita untuk mengundang bicara top? Punya, kita bisa. Tapi buat apa? Matakan matanya menuju melihat manusia, tapi gak melihat pada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Amin. Oke. Ya, obatnya gimana nih? Obatnya mulai sekarang percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan mau memberkati lewat firman-Nya yang disampaikan lewat gathering, komunitas atau saat teduh. Ya. Kalau saya setiap pagi saat teduh itu saya mendengarkan dari apps itu, saya wah Tuhan itu bicara. Dan seringkali itu persis dengan masalah yang saya hadapi hari itu. Untung saya mendengar Tuhan bicara. Kalau enggak saya pasti panik, pasti saya ketakutan, gusar, galau. Pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, dan selanjutnya tidak merasa sudah tahu walau diulang-ulang. Amin, para PDA, katakan amin. Ya, semuanya ya, setiap kali bertobat ya, setiap kali gathering doa minta Tuhan bicara. Lanjut. Nah, tanah hati yang kedua, apakah saudara seperti ini? Ya, hati yang punya banyak pola pikir sendiri dilambangkan dengan batu-batu.
Nah, Matius 13 ya, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Jadi orang ini terima. Kalau yang pertama kan nggak terima, tahu ya. Yang ini menerima, terima dengan gembira, tapi ini kuncinya tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang, nah ini kuncinya ya, penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Loh, berarti firman Tuhan kalau disampaikan masuk di hatimu, pasti ada penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Jadi kalau firman berbicara, Tuhan memenuhi keperluanmu, ya, segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kemudian terjadi kekurangan, itu jangan kaget. Bukan berarti firman Tuhan gagal atau firman Tuhan salah, tapi ini loh, ada penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Jangan kaget. Artinya tetap saudara harus bertekun untuk firman itu supaya makin berakar. Ya, Tuhan, saudara misalnya ada firman disampaikan oleh bilu-bilu Yesus, kamu telah menjadi sembuh. Aku tambah diserang buaya penyakit ini, gak waras-waras. Aku sampai pergi ke dokter bolak-balik. Firman Tuhan gak bener ini. Jangan. Ini ada penindasan atau penganiayaan. Jangan kaget. Ya. Jadi para penatua bisa jawab kalau ada jemaatnya, firman Tuhan gak bener ini. Aku kok ngalami kayak gini, kok gak sesuai dengan Tuhan ini. Ada penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Terus kalau orang itu lebih percaya penindasan atau penganiayaan atau situasi-situasi yang tidak sesuai dengan firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, mungkin tidak meninggalkan Yesus, tapi tidak mempercayai firman. Ya. Terus yang Matius 3:1 sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tapi sesudah matahari terbit. Jadi penindasan atau penganiayaan itu sebenarnya matahari. Layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ya, jadi matahari itu sama dengan penindasan atau masalah karena firman, tapi sebenarnya penting untuk pertumbuhan benih itu. Ya, jadi saudara jangan kaget dan jangan menganggap bahwa Tuhan tidak setia kalau situasi-situasi yang terjadi dalam hidupmu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saudara, karena itu matahari bagus, panas memang, tapi itu membuat benihnya itu makin berakar dan bertumbuh sehat. Ya, jadi tetap bertekun, tetap bertahan. Ya, jangan menyerah. Ya, oke, lanjut ya. Nah, ini orang ini juga sukanya cuma kejar khotbah. Satu khotbah, wah menarik, aku dapat pewahyuan baru. Khotbah lain, enggak dapat pewahyuan baru lain. Ini siapa yang suka dengar banyak khotbah, hal-hal yang baru menarik gitu ya, tapi tidak berakar. Kata kuncinya tidak berakar. Ya. Kalau saudara suka dengar banyak khotbah baru, tapi semuanya itu membuat berakar, bagus, boleh. Tapi kalau saudara cuma mendengar khotbah baru, cuma kepin seneng aja, wah memuaskan rasa ingin tahu, waduh. Nanti kalau ada penindasan atau penganiayaan karena firman itu langsung goyang. Ya, akar masalah. Hati yang tidak mau tunduk pada cara Tuhan, lebih suka mengejar khotbah-khotbah hal yang menarik atau mengagumkan. Saya sebutnya revelation dopamine kan hormon kesenangan ya. Meremehkan atau melupakan firman Tuhan yang penting yang sudah diterima sebelumnya. Jadi firman Tuhan yang penting ya seharusnya kita buat berakar, tapi kita lupakan, kemudian kita kejar hal yang baru, terus kemudian kita lupakan kejar hal yang baru lagi. Tidak berakar semua. Ya. Jadi kita nggak boleh juga nyuruh Tuhan pakai cara-cara kita ya. Jadi contohnya tadi kesaksiannya Evan ya tadi ya.
Khususnya kalau minta sekolah, minta jodoh itu jangan maksa Tuhan harus minta sekolah A atau jodohnya cewek ini. Tuhan aku suka sama cewek ini Tuhan. Ya, kalau dia jodohku dekatkanlah, kalau bukan jodohku ya jodohkanlah. Itu memaksa. Ya. Jadi minta sama Tuhan itu khususnya hal-hal yang seperti sekolah, jodoh dan sebagainya, tanya Tuhan dulu yang mana Tuhan pimpinan aku. Tapi kalau saudara aku minta pekerjaan yang lebih baik, boleh, bagus. Tapi jangan maksa, aku minta pekerjaan yang lebih baik di perusahaan A. Bebaskan Tuhan, mau kasih pekerjaan yang lebih baik di mana? Ya, jangan terlalu ngatur Tuhan mau arahnya kemana ya. Pelajaran penting ini semuanya. Ya. Terus. Jadi mulai setia obatnya apa? Mulai setia membiarkan firman Tuhan yang penting berakar dengan merenungkan, haga dan deklarasi, bukan selalu untuk cari pokok yang baru, mau sungguh-sungguh mengubah pola pikir yang salah. Dan caranya Tuhan nolong kamu, jangan diatur-atur. Ya. Contoh, saya sering cerita ini ya. Saudara pernah cerita ada orang pada waktu itu ada banjir ya. Banjirnya tinggi sampai naik ke atap rumah, sudah hampir menyentuh posisi paling tinggi ya. Terus dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan selamatkan aku dari banjir. Dia punya ngatur caranya Tuhan nolong tuh. Tuhan nanti akan kirim malaikat, aku diangkat malaikat, terus aku dibawa ke tempat yang aman gitu. Ternyata kemudian Tuhan tuh kirim perahu, ada perahu. Terus orangnya ngomong, kamu tak selamatkan masuk sini. Terus dia menolak, enggak, aku gak mau, Tuhan sudah nolong aku kok. Pergi saja tolong yang lain. Gitu ya. Berarti ditolak ya. Kemudian Tuhan kirimkan kapal yang besar gitu ya. Kapal yang besar lewat, ayo mari segera, kita masih ada banyak tempat, silakan ya, kita tolong kamu. Kita diutus sama pemerintah untuk menolong penduduk-penduduk yang mengalami bencana. Ya, enggak, aku sudah ditolong Tuhan kok. Dia nunggu malaikat datang. Kapalnya dibiarkan lewat. Terakhir Tuhan kirim helikopter datang, terus ulurkan tangga. Ayo Pak, sekarang Pak, ayo mari kita selamatkan ini pertolongan terakhir Pak. Enggak, aku sudah ditolong Tuhan, selera aja tolong yang lain gitu ya. Terus sampai akhirnya airnya naik, dia mati masuk surga. Dia untungnya sudah percaya Yesus, jadi matinya masuk surga, aman ya. Jadi belum terima Yesus ada yang di sini, aman, supaya aman ya kalau mati ya. Terus akhirnya mati masuk surga, dia protes sama Tuhan, Tuhan kenapa kau tidak menolong aku? Terus Tuhan jawab, aku sudah kirim kamu 3 pertolongan, kamu menolak semua. Jangan jadi orang seperti ini ya, ngatur caranya Tuhan nolong. Kalau Tuhan nolong harus kirim malaikat, enggak. Ya, Tuhan aku kepingin keuanganku lebih diberkati. Wah, terus diteni tiap hari. Tuhan akan nyeblokno kantong gede isine duit sak gepok, sak wantolan gede. Wah, terus diteni saben dino kamu tuh. Kenapa? Caranya Tuhan ya kon golek kerja, tak kei kerja. Itu cara Tuhan ya. Kita harus membiarkan cara Tuhan bekerja ya. Kadang-kadang Tuhan kalau mau berkati keuangan itu seringkali ya Pak menurunkan uang langsung di depan matamu seperti itu. Kecuali sudah di tengah hutan terpencil misionaris itu yang mungkin bisa terjadi. Tapi kalau di kota-kota seperti ini biasanya Tuhan pakai orang lain lewat kasih pekerjaan, kesempatan lowongan, order dan sebagainya. Ya, itu. Jangan maksa Tuhan, caranya nolong, ya, bebaskan. Makanya kalau berdoa minta Tuhan aku tolong, Tuhan aku punya masalah keuangan tolong, tapi terserah cara aku menolong aku. Harus ngomong gitu, itu lebih cepat datangnya. Ya, oke, lanjut. Ya, contoh pengakuan status orang benar dalam salah dan masalah tidak direnungkan, menabung setiap hari, ya. Yang dimana sih ada nggak saudara yang tidak suka menabung
pengakuan satu seorang benar di sini, ngaku. Gak berani ngaku pasti kan? Ya. Kita mengaku setiap hari, ya. Aku orang benar oleh darah Yesus, bukan perlakuanku, bukan perbuatanku. Dan orang benar itu disayang Tuhan. Orang benar itu limpah kasih karunia. Makanya aku limpah kasih karunia dalam keuangan. Aku limpah kasih karunia dalam kesehatan. Amin. Ayo sama-sama. Ayo, kawan, sama-sama ikuti saya. Aku orang benar. Bukan karena perbuatanku, bukan karena kelakuanku, tapi oleh darah Yesus. Orang benar itu limpah kasih karunia. Orang benar itu disayang Tuhan. Jadi aku limpah kasih karunia dalam keuangan. Aku limpah kasih karunia dalam kesehatan. Aku limpah kasih karunia dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam masa depan, dalam masalah, dalam salah, dalam segala hal. Aku limpah kasih karunia karena aku orang benar oleh darah Yesus. Amin. Amin. Ya. Saudara, kalau menabung setiap hari sampai timbul keyakinan dalam hatimu, orang benar ini sedang bekerja. Orang sebenar ini sedang mengetik komputer. Orang benar ini sedang naik motor. Orang benar ini sedang nyetir mobil. Di mana-mana sudah punya kesadaran bahwa saudara orang benar. Begitu masalah datang dalam hidupmu, saudara berkata, orang benar sedang menghadapi masalah. Seluruh surga membackup orang benar. Seperti itu. Tapi pada kenyataannya belum sampai keyakinan seperti itu, saudara. Nah, itu harus diakui tiap hari. Kalau saudara sampai punya keyakinan orang benar ini sedang tidur, pasti diberi istirahat yang enak sama Tuhan. Ya. Orang benar sedang sakit, pasti disembuhkan sama Tuhan. Sudah kesadaran saat ini orang benar sedang duduk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini sudah punya kesadaran seperti itu. Ini orang benar sedang duduk mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan imannya. Punya kesadaran seperti itu. Maka begitu masalah datang, saudara tidak akan panik. Ya, saudara akan kuat dengan keyakinan yang bukan dari dirimu sendiri. Karena kebenaran kita itu hadiah pemberian dari Tuhan. Kalau kebenaran kita itu dari kita kerja, dari kita mengusahakan sendiri, maka bisa hilang. Karena pekerjaan kita nggak sempurna, kekuatan usaha kita nggak sempurna. Tapi kalau itu pemberian dari Tuhan Yesus oleh darahnya, itu permanen. Amin. Itu permanen. Berikan salam kalau mungkin katakan kebenaranmu permanen. Kebenaranmu permanen. Amin. Lanjut ya. Sehingga saat ada masalah itu seperti orang nggak punya Tuhan jadinya, saudara. Ngisi-ngisi ya. Sebab tidak mau ketingkat akal, ya. Atau seperti orang yang menganggap Tuhan itu tidak peduli. Ya. Lanjut yang ketiga. Hati yang kena pengalih perhatian, yaitu kekhawatiran. Tapi ini bukan kekhawatiran biasa, kekhawatiran akan hal-hal duniawi ya, keinginan duniawi. Markus 4 ya, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, berarti sudah melewati tahap pertama, dan kemudian dia sudah ada akarnya, lalu bertumbuh. Tapi kekhawatiran dunia, ini disebut kekhawatiran dunia. Jadi aku kepingin kayak aktris, aktor, kaya punya mobil 10, gimana ya caranya ya? Aku khawatir kalau gak mendapatkan hal yang duniawi itu ya. Itu seperti itu saudara ya. Bukan kekhawatiran yang normal, anakku ya apa ya, nanti sekolahnya seperti itu ya. Dan tipu daya kekayaan ya. Jadi kepingin aku ingin jadi orang kaya supaya aku bisa sombong pamer ke semua ya.
dan keinginan hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi sudah berhasil berakar, sudah bertumbuh, pada waktu bertumbuh dihimpit oleh semak-semak duri tadi. Kekhawatiran, keinginan yang lain, ambisi pribadi, ya. Akar masalahnya hati yang kurang fokus percaya Tuhan, sehingga saat firman Tuhan mulai bertumbuh terhambat hal-hal lain yang duniawi daripada cinta kepada Tuhan Yesus. Kita harus ingat kalau kita kaya itu untuk Yesus, kalau kita sukses itu untuk Yesus, kalau kita bahagia itu untuk Yesus, kalau kita sehat itu supaya kita bisa melayani untuk Yesus. Yesus yang harus jadi fokus kita. Maka saudara, kekayaanmu akan menjadi kekayaan yang aman. Kesuksesanmu akan menjadi kesuksesan yang aman. Kesehatanmu jadi kesehatan yang aman. Karena fokusnya untuk Yesus Tuhan kita. Ya. Obatnya apa? Harus ingat, eling lapas podo. Pelajaran kejawen itu ya, bahwa hidup dunia ini hanya sementara. Saudara punya kekayaan macam-macam untuk dirimu, bukan untuk Yesus, ya. Itu semua akan lenyap dalam kekekalan. Ya, jadi yang punya ambisi macam-macam lenyap nanti dalam kekekalan. Nanti saudara jangan khawatir, tetap akan saya sambangi di adijasa, tapi semua yang kamu miliki yang untuk dirimu sendiri lenyap kekekalan. Ya. Lanjut yang keempat. Nah, hati yang baik. Hati yang baik itu artinya apa? Yang tidak ada batu, yang tidak ada semak duri tadi itu ya. Yang jatuh di tanah yang baik itu anak orang yang setelah mendengar itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kata kuncinya ketekunan. Ya, jadi firman Tuhan itu ditabur. Ya, misalnya sudah hari ini mendengar firman Tuhan ditabur toh, itu harus saudara sirami. Apa? Janji Tuhan yang penting buat kamu. Misalnya tadi tentang orang benar. Ya, ditabur, disirami terus dengan tekun, itu akan bertumbuh dan berbuah. Nanti akan hasilnya saudara akan mengalami sendiri. Ya. Terus Markus 4, dan akhirnya ditaburkan di tanah baik kalau orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ya. Nah, serunya gini, kabar baiknya tanah yang masih menghasilkan 30 kali lipat itu sudah lumayan, sudah bersyukur. Itu potensinya kalau terus bertekun akan menjadi tanah yang menghasilkan 60 kali lipat. Jadi tidak selamanya 30 kali lipat, saudara. Kabar baik, yang 60 kali lipat akan menjadi 100 kali lipat. Amin. Nah ini hati yang diinginkan Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya didengar, ditabur, tapi juga berakar, direnungkan atau dihaga, dan tidak ini deklarasi, dijagai dari hama atau penyakit. Apa itu? Tidak membesarkan situasi negatif dengan perkataan sungguh-sungguh, dan bertumbuh makin kuat dalam ketukunan di tengah-tengah percobaan karena firman itu. Ya, matahari itu. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya saya sudah menyebut caranya berakar tadi ya, beberapa. Jadi tugas pertama kita adalah menyingkirkan batu-batu. Kita harus membuang pola-pola pikir kita sendiri, cara-cara kita sendiri, dan kita harus membiarkan Tuhan memakai cara-caranya Tuhan. Terus semak duri tadi, kekhawatiran, keinginan, ambisi pribadi harus disingkirkan. Kita fokusnya sama Yesus. Terus caranya supaya firman Tuhan berakar itu bagaimana? Nah, ini kuncinya, supaya benih firman Tuhan itu berakar. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janji Tuhan, kalau saudara suka memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan, kamu akan berhasil dan beruntung.
Orang Cina yang paling suka yang beruntung ini hoki. Ya, kalau buka bisnis hoki gitu ya. Tepaan lokasinya itu pas sama orang-orang yang ada. Ternyata baru buka di situ keramaian dan sebagainya. Itu hoki. Kayak gitu ya. Kita kenalan sama orang, ternyata orang itu mau beli produk kita. Hoki. Nah itu ya. Tapi beruntung kalau firman Tuhan ya. Terus Mazmur 1 mulai ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu belum lagi. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi saudara harus bayangkan diri, kalau saudara suka merenungkan firman Tuhan, bayangkan diri itu pohon, terus ditanam. Artinya bukan saudara sendiri yang menanam, Tuhan yang menanam. Di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Dan itu melambangkan penampilan kita, wajah kita, tubuh kita itu awet muda, apa saja yang dibawanya berhasil. Artinya kesandung pun akan membawa keberhasilan juga. Ya, luar biasa ya. Jadi cara berakar gimana? Merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Oke. Jadi saudara mendengar firman Tuhan disampaikan lewat saat teduh, gathering atau komunitas atau dengar YouTube, dengar radio apapun, itu firman Tuhan ditabur. Tapi firman itu jangan biarkan ditabur di tanah hati. Saudara pertama harus menerima dulu. Ini buat aku terima. Nah itu masuk ke dalam tanah hatimu. Langkah kedua, disirami. Disirami itu caranya gimana? Perkatakan dan renungkan. Ya, supaya benih yang sudah masuk mulai berakar, kemudian bertumbuh, dan pada waktunya menghasilkan buah. Ya, lanjutkan. Contoh lagi ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Tadi seperti, tapi jangan minta ngotot ya, kayak tadi ya judulku harus si ani Tuhan, jangan ya. Mintalah apa saja kamu kehendaki. Misalnya Tuhan, aku ingin sukses dalam studiku, aku ingin sukses dalam keuangan. Nah itu boleh. Ya, caranya terserah Tuhan. Dan kamu akan menerimanya. Loh, janji Tuhan ya. Minta apa yang kamu kehendaki. Kamu minta apapun, minta apa? Kamu akan menerima. Syaratnya apa? Kamu tinggal di dalam aku. Ya, ini tinggal di dalam Tuhan itu artinya kita connect sama Tuhan Yesus. Kita sering-sering mengucap syukur sepanjang hari. Tuhan terima kasih kau hadir bersama dengan aku. Tuhan terima kasih kau sayang sama aku. Ya. Nah, yang syarat kedua ini, firmanku tinggal di dalam kamu. Ya, ini syarat paling penting. Gimana supaya firman Tuhan tinggal di dalam kamu? Yaitu sama seperti tadi. Saudara, apa maksudnya ini? Bagaimana cara menata ayat ini dalam kehidupan supaya kita menerima hasilnya? Perhatikan baik-baik. Firmanku tinggal di dalam kamu itu bukan artinya saudara sepanjang hari baca Alkitab atau dengan khotbah gitu, bukan. Artinya kita pakai prinsip konteks. Jadi firman yang sesuai apa yang kamu minta itu tinggal di dalam kamu. Jadi misalnya contoh, kalau sudah merasa banyak kekurangan dalam keuangan, saudara minta, Tuhan aku kepingin keuanganku lebih diberkati. Saudara harus cari firman Tuhan, beberapa firman Tuhan yang harus saudara biarkan tinggal dalam hatimu. Contohnya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku dalam keuangan. Katakan itu setiap hari, berulang kali. Kalau perlu seperti minum obat, sehabis makan 3 kali sehari. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku dalam hikmat, dalam keuangan, dalam pintu-pintu kesempatan, ketemu orang-orang yang tepat. Tuhan adalah gembalaku. Diulang-ulang. Kalau saudara kondisinya parah, minum obatnya itu kan juga harus parah. Dokter akan memberi dosis yang lebih besar kalau kondisinya lebih parah. Jadi kalau saudara merasa kondisimu parah,
Ya jangan cuma ngomong 1-2 kali Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Sudah cukup, hari ini selesai. Bisa lagi baru. Kurang. Kalau kondisimu parah, ngomongnya juga lebih banyak seperti minum obat. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Katakan sampai 10 kali, 20 kali, 100 kali kalau perlu setiap hari. Pagi, siang, sore, malam. Sampai betul-betul firman itu tinggal di dalam kamu. Ya. Terus kurang 1 ayat yang lain supaya lebih mantap, lebih meneguhkan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau saya seringkali tak berubah menjadi Bapakku ya, saya sudah lebih dekat. Kalau Allah kan agak jauh gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa, sama saja. Tapi aku sering suka ngomong Bapak. Bapakku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ulang-ulang, berulang kali. Sudah, jangan cuma 1-2 kali, kurang. Kalau perlu ratusan, kalau perlu ribuan kali. Kalau orang sudah kan saya pernah sharing di awal tahun ya. Ada orang sakit kanker ya, parah stadium 4 kalau nggak salah sudah parah ya. Terus dia memperkatakan sampai ribuan kali setiap hari. Yesus telah menebus aku dari kutuk hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat itu salah satunya sakit penyakit. Yesus menebus aku dari kutuk hukum Taurat. Ya. Mungkin ditambahi juga oleh bulu-bulu Yesus aku sembuh sampai ribuan kali karena sudah kanker mau mati. Gak cukup cuma ngomong 1-2 kali. Ya. Terus kemudian terjadi kesembuhan, terjadi mujizat. Ya, karena firman Tuhan saat diucapkan itu Roh Kudus ikut bekerja. Amin. Pada waktu penciptaan kejadiannya, Tuhan berkata, jadilah terang. Ya, Roh Kudus langsung bergerak sesuai sepakat dengan perintah Bapa, membuat terang jadi. Karena disebut di situ semua pribadi Tuhan ada disebut di situ di kejadian itu. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air dan sebagainya. Jadi kalau saudara ingin mengalami kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, perkatakan firman Tuhan. Saya paling suka itu sebelum memperkatakan firman Tuhan, saya sebut Mazmur 103 ayat 20. John bisa akses internet ya, bisa dibukakan ya, pakai Google. Mazmur 103 ayat 20 saudara. Ini ayat yang saya sangat suka. Bisa. Nah ini bisa di zoom in, digedein kalau enggak. Ya, oke. Oke, yang ayat 20 ya. Pujilah Tuhan, hai kamu para malaikatnya yang amat gagah perkasa, yang menjalankan firman-Nya dan senantiasa mendengar suara. Ini kurang cocok terjemahan ini. Ini versi apa ini? Versi LAI biasa aja ada. Coba. Oke, ini bagus ini. Ya ini. Oke, zoom in John, besarkan John. Oke, semuanya lihat ya. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman Tuhan dengan mendengarkan suara firman-Nya. Jadi malaikat-malaikat itu kupingnya terus mendengarkan apa yang saudara perkatakan. Kalau di mulutmu yang keluar ngomelan uripku susah terus, maka malaikat tidak bergerak, tidak bisa. Tapi kalau sudah berkata, Bapakku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, malaikat mendengar suara firman-Nya, melaksanakan dengan mendengar suara firman-Nya. Jadi dia dengar, loh, ini anak Tuhan menyebutkan, memperkatakan suara firman Tuhan. Ayo bergerak semua, itu perintah buat kita bergerak. Saat sudah berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku.
Malaikat-malaikat mendengar, ini suara firman Tuhan ini. Ayo bergerak semuanya. Kita lakukan, itu instruksi, itu perintah untuk dilaksanakan oleh para malaikat. Kalau dia mendengarkan suara firman Tuhan dari mulutmu. Amin. Katakan pada teman-teman lagi, malaikat dengarkan suara firman yang keluar dari mulutmu. Malaikat dengarkan suara firman yang keluar dari mulutmu. Jadi malaikat-malaikat sekarang ini sedang standby. No. Kalau orang Surabaya ngomong, cangkemmu ngomong apa? Kalau kamu ngomong firman Tuhan, malaikat melaksanakan. Amin. Tapi kalau mulaimu ngomel, sumut-sumut, ngomong negatif, mengutuki anakmu, suamimu, situasimu, kerjaanmu, malaikat diam saja. Iblis yang bergerak. Ini cocok karo batinku, saya iblis. Ayo bergerak iblis. Kita setuju. Iblis berkata, uripku tambah susah, tambah susah. Iblis bisa berkata, amin, benar, ayo, betul. Dibuat situasi lebih susah. Ini ayat yang saya paling suka yang saya berkatakan. Ya. Ayo lanjut kan. PowerPoint balik lagi tadi. Lanjut. Ya, lanjut. Ya. Jadi sudah dijelaskan ya. Jadi maksudnya bukan tinggal dalam seluruh firman dalam Alkitab. Siapa yang bisa? Saya kok hari ini nggak percaya ada pendeta yang apel semua Alkitab dari perjanjian lama, saya perjanjian baru itu. Kok rasanya sulit ya saudara ya. Jadi cuma firman yang kamu butuh itu loh, biarkan tinggal dalam hatimu. Kamu butuh apa? Keharmonisan dalam keluarga. Cari ayat-ayat mengenai itu. Ya. Saudara tahu setiap pagi itu saudara semua saya perkatakan firman Tuhan apa? Ini Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan supaya jemaat bertumbuh. Saya berdoa, Tuhan berikan roh hikmat dan bayu supaya jemaat Hauci mengenal Tuhan dan jadikan mata hatinya terang. Terus semua anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Saya berdoa, Tuhan, anak-anakku Benaya dan Jedi dan juga semua jemaat Hauci ini, saya anggap saudara, anak saya semua itu jadi murid Tuhan. Artinya dijumpai Tuhan sendiri. Tuhan diajari sendiri cara menghadapi kehidupan, hikmat dalam menghadapi masalah-masalah. Sebab janji Tuhan, janjimu Tuhan. Karena kita perlu mengingatkan Tuhan. Tuhan ini janjimu. Tuhan tidak perlu diingatkan, Tuhan tidak lupa, tapi Tuhan senang kalau diingatkan. Kenapa? Ya, berarti kamu menghargai firman-Ku, anakku. Kamu mengingatkan aku, berarti kamu menghargai firman. Maka aku akan menjadi itu dalam hidup. Itu. Ya. Oke. Tapi tinggal dalam firman khusus sesuai dengan apa yang saudara minta. Caranya hadah dan deklarasi dengan tekun. Hanya baca dan dengar saja kurang tinggal dalam firman. Jadi kalau cuma baca Alkitab atau dengar khotbah itu kurang. Gimana benih yang sudah kamu terima itu supaya ada disirami. Mulutmu harus ngomong firman Tuhan. Ya. Hal perlu ribuan kali, ya. Contoh, minta Tuhan pekerjaan karena sangat butuh berkat keuangan. Firman yang harus dibiarkan tinggal dalam kita kalau perlu diucapkan banyak kali. Mengapa? Kok perlu kita mengucapkan banyak kali? Apakah firman Tuhan itu lemah? Kok sampai kita mengucapkan banyak kali? Bukan firman Tuhan yang lemah. Firman Tuhan itu hidup dan kuat. Tapi yang lemah itu kita. Makanya kita perlu memperkatakan berulang kali, perlu menyiram berulang kali. Sebab iman kita cilik, saudara. Makanya kita perlu dikuatkan iman kita dengan memperkatakan firman Tuhan. Contohnya, kalau tadi perlu berkat keuangan ya. Terus ini,
Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu digantiku, keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Aku perlu pekerjaan, aku perlu order-order, aku perlu closingan, Tuhan akan penuhi. Aku perintahkan, kalau boleh tambahin, aku perintahkan pintu-pintu berkat keuangan buka semua dalam nama Yesus. Di atas dasar firman ini saudara boleh merintah, pintu-pintu keuangan terbuka. Oke? Terus Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Aku tak akan kekurangan koneksi, aku tak akan kekurangan ide-ide untuk masakan yang menarik orang. Misalnya kalau saudara misalnya bisnisnya masakan atau apapun, ya. Oke. Lanjut. Ya. Oh, ini sudah terakhir saudara. Amin. Ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi punyalah pikiran yang sama dengan Kristus, itu penuh firman saat menghadapi masalah dan penderitaan. Saudara bisa membayangkan ini. Kalau ada masalah dalam hidupku, misalnya tadi ya, kita ulang masalah sakit penyakit. Saudara mengucap, aku akan berdiri teguh di atas dasar firman Tuhan. Harus siap akan ada penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Aku membayangkan diriku saat ada masalah, aku berkata, oleh bulu-bulu Yesus aku sembuh saat sakit. Ya. Saat ada masalah di pekerjaan, kita perkatakan, aku orang benar disertai Tuhan. Mulut-mulut yang mengucapkan fitnah terhadap aku akan dibungkam Tuhan. Saudara membayangkan akan mengalami banyak masalah dan kemudian bisa menghadapi. Ya, ini mungkin bisa dipraktekkan di komunitas ya. Nanti kita simulasi masalah, kalau mau masalah ini apa yang kamu lakukan. Ya, itu para KDM itu saya ajak kalau berdoa sekarang juga berdoanya bukan cuma minta-minta, tapi ada tertulis gitu ya. Ada tertulis seperti Tuhan Yesus menghadapi iblis, menghadapi masalah. Jawabannya Tuhan Yesus ada tertulis. Dan itu adalah seperti pedang roh. Firman Tuhan menjadi pedang yang menghantam iblis. Ya. Bukan perlu negatif. Jangan lagu engkau, baiknya di versi kontras ya. Engkau gak peduli gitu. Engkau cuek. Jangan seperti itu saudara. Tapi kita berkata engkau baik, sangat baik. Saat puji-pujian itu juga firman Tuhan yang dilakukan saudara. Sering-seringlah memuji Tuhan. Lakukan semuanya itu, saudara memperkatakan itu dengan rest, bukan dengan panik ya. Seperti orang, aduh ya kalau nggak jadi gimana, tapi rest, tenang aja. Ya. Katakan Tuhan adalah Immanuel, Tuhan selalu menyertai aku. Katakan rest. Dan rejoice, artinya bersuka cita. Tuhan bersama dengan aku bersuka cita. I can do all things through Christ. Kalau saudara sedang menghadapi sesuatu proyek baru, ada masalah tantangan besar, katakan aku bisa melakukan segala sesuatu. I can do all things through Christ who strengthens me. Katakan seperti itu, ya. Maka saudara akan receive, menerima. Ingat juga kita diberi kasih karunia oleh Tuhan, yaitu tubuh Kristus. Jadi artinya saudara kalau lemah, lupa untuk memperkatakan di komunitas-komunitas, PDM-PDM itu pasti akan saya pecuti untuk mengingatkan saudara. Ya. Jadi saudara mau tidak mau belajar berakar lebih dalam. Makanya belum masuk komunitas, segeralah bergabung di komunitas-komunitas ya. Tujuan utama kita adalah, nah ini terakhir ya, adalah membuat tanah hati kita itu menjadi seperti hutan. Hutan apa? Firman Tuhan yang sudah matang semua jadi benih yang sudah buahnya itu matang untuk siap dituai.
pada saat belum bertumbuh penuh itu saudara mungkin mengalami banyak pencobaan, kesulitan, bertekun, bertahan. Minta Tuhan hikmat menghadapi masalah-masalah itu sementara buahnya belum matang. Tak apa-apa. Kan kalau buahnya sudah matang, itu semua sudah berkelimpah saudara. Dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam pelayanan, dalam seluruh kehidupan keluargamu, dalam masa depanmu. Amin. Saya kepingin semua jemaat HUC hatinya menjadi hutan firman Tuhan. Amin. Salaman yang terakhir, kamu hatimu harus jadi hutan firman Tuhan. Hatimu harus jadi hutan. Hatimu harus jadi hutan firman Tuhan. Oke. Ayo mari kita berdoa sama-sama semua. Sebelum saya memberi dalam doa, saya ingin sudah bersekutu dengan Tuhan secara pribadi menanggapi apa yang saudara dengar hari